Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas tentang kedudukan, titik, garis, dan bidang dalam ruang. Ini materi kelas 12 SMA. Tapi kalau SMP ada sih keluar juga. Tapi di olimpiadenya tapi. Bentar. Pen. Udah. Lanjut ya. Kedudukan titik terhadap garis. Ada dua kemungkinan. Titiknya berada di dalam garis atau titiknya di luar garis. Kalau titiknya ada di dalam garis berarti jaraknya 0. Kalau di luar nanti jaraknya itu dihitung tegak lurus terhadap garis. Jadi nah itu misal ada titik B dan garis G itu. Nah untuk jaraknya itu jarak antara titik dan garis bisa dihitung itu ditarik garis yang tegak lurus dari titik B memotong garis G. Anggap saja perpotongannya itu titik B aksen tuh. Nah, jarak antara B dan B aksen itu adalah jarak antara garis dan titik. Oke, lanjut ya. Yang kedua itu titik terhadap bidang. Sebuah titik dapat terletak di sebuah bidang atau di luar bidang. Jika titik terdapat di sebuah bidang, maka jarak titiknya 0. Dan jika titik terletak di luar bidang, jaraknya dihitung tegak lurus terhadap bidang. Ini. Misal ada P dan bidang V itu. Maka ditarik garis P ke bidang. Perpotongannya sebut aja P aksen. Tapi syaratnya garis P dan P aksen, garis P aksen itu tegak lurus dengan bidang itu. Oke ya, pokoknya kalau jarak itu harus tegak lurus lah. Jarak terdekat. Sekarang kedudukan garis terhadap garis. Dua buah garis dapat dikatakan sebagai berikut: berpotongan, berimpit, sejar, dan bersilangan. Nah, yang berpotongan, jika kedua garis bertemu di sebuah titik, itu nanti akan berpotongan nyebutnya. Kalau berimpit, jika seluruh titik yang dilewati garis G juga dilewati garis H. Nah, itu gimana tuh? Kalau ada dua garis tapi pokoknya berimpit aja. Garisnya di satu, dua garis tapi sebenarnya itu dua garis. Tapi letaknya sama gitu. Arahnya sama. Dan panjangnya juga sama. Misal nih garis itu garis A. Garis A tuh. Bentar. Garis G tuh, garis G aja lah. Terus ada garis di sini. Di sini juga garis L. Itu namanya berimpit. Oke. Garis L tuh. Dihapus dulu. Hapus.
Terus jajar. Jika kedua garis berada pada bidang yang sama dan tidak akan bertemu pada satu titik. Jadi kalau ada 2 garis tuh, garisnya diperpanjang, nanti nggak ketemu-ketemu, namanya sejajar. Tapi syaratnya satu, berada pada sebuah bidang. Bidangnya sama. Itu ya. Nah, yang bersilangan. Jika masing-masing garis berada pada bidang yang saling bersilangan tegak lurus. Nah, nanti kita bisa nyari jaraknya tuh. Yang sejajar dan yang bersilangan nanti kita bisa nyari jaraknya. Kalau yang berpotongan udah pasti 0 tuh jaraknya. Kalau yang berimpit 0 juga. Yang bisa dicari, yang kemungkinan biasanya yang muncul itu yang sejajar, kalau enggak yang bersilangan. Tapi lebih bersilangan sih, kalau sejajar itu terlalu gampang. Kalau kedudukan garis terhadap garis. Nah, ini yang Nah, ini garis dan garis dan garis H dan garis G dan garis G dan garis H berpotongan di titik A nih. Terletak pada satu bidang nih. Garis G dan H berimpit. Nah, jadi satu garisnya. Entah itu garis G berada di H atau garis H berada di G. Sama aja. Terus garis G dan H jajar. Nah, ini tuh terletak pada satu bidang. Arahnya sama tuh. Tempatnya aja yang beda. Nah, itu namanya sejajar. Kalau yang ini, garis G dan H bersilangan. Terletak pada 2 bidang berbeda. Tapi dia nggak memotong. Ini tuh beda. Bidangnya berbeda. Yang garis H terletak pada bidang A, yang garis G terletak pada bidang selain A. Oke ya. Nah, itu tegak lurus tuh. Garis G tegak lurus dengan bidang A. Maka garis G juga tegak lurus dengan garis H. Gitu. Lanjut. Kedudukan garis terhadap bidang. Garis itu bisa terletak pada bidang jika seluruh garis berada pada bidang sehingga seluruh titik pada garis saling berimpit dengan titik-titik pada bidang. Tidak ada jarak antara garis dan bidang. Terus yang kedua, kemungkinan kedua, jajar bidang. Jika seluruh titik pada garis memiliki jarak yang sama terhadap, misal jarak titik A di garis terhadap titik A aksen di bidang adalah sama dengan jarak titik B di garis terhadap titik B aksen di bidang. Garis terhadap bidang. Memotong bidang jika garis dan bidang saling tegak lurus. Nanti ada gambarnya. Tuh, garis letak pada bidang tuh. Nah, garis sejajar bidang. Ini ada bidang B sejajar dengan garis AB. Garis A, titik A ke A aksen itu sama dengan jarak antara B ke B aksen. Oke ya. Garis menembus L memotong bidang. Ini tuh, kayak gini bentuknya. Oke ya, lanjut ya. Nah, ini terakhir bidang terhadap bidang. Bisa berimpit jika seluruh titik yang ada di bidang berada pada bidang. Oke, berarti misal bidang A ada berada bidang B atau bidang B terletak pada bidang A. Jadi nyatu tuh bidangnya, 2 bidang tapi nyatu. Nah, sejajar jika seluruh titik pada kedua bidang berada pada jarak yang sama. Nah, itu nanti kita bisa nyari jaraknya tuh. Berpotongan jika kedua bidang bertemu di sebuah garis, maka jaraknya itu 0 pasti. Kan? Yang ini tuh bidang dengan bidang tuh jadi satu.
Nah, ini nanti kita bisa nyari jaraknya tuh antara bidang alfa dan bidang beta. Nah, ini dua bidang yang berpotongan. Ini jaraknya 0. Oke. Contoh soal. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak antara titik F dengan diagonal ruang BH. Tuh, lihat. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar. Aturannya gini, gambar tuh. Bentar. Pen. Nah, ini. Kalau gambar tuh kayak gini. Buat kotak dulu tuh. Pokoknya buat kotak kayak gini tuh. Kayak gini. Yang penting itu penamaannya nanti. Nah, yang titik-titik itu bagian dalam. Anggap aja bayangan lah. Gitu ya. Nah, untuk penamaannya, kita lihat satu bidang dulu. Bidang bawah, kita namakan A, B, C, D. Oke ya, itu D. Ini D. Terus, nah tadi kan mulainya dari A nih, dari sini kan. Atasnya sebut harus E. Ini F. Searah tadi, sama arahnya sama dengan yang bawah tadi. F, G, H. Itu penamaannya. Kalau mungkin A, B, C, D, KLMN berarti yang di sini K sesuai urutan, ini L, ini M, ini N, oke? Oke, hapus dulu ya. Kita pakai gambar yang itu aja biar enak. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak antar titik F dengan diagonal ruang BH. Ini 4. Berarti kita cari panjang HF. HF itu berapa? Harusnya 4 akar 2. Dari mana? Coba kita buat ini A. Anggap aja ini A. A. Susah buat huruf A itu. A. Ini juga huruf A. Sesuai rumus Pythagoras, ini kan siku-siku di sini tuh. Ya, di sini. Nah, berarti untuk mencari sisi miringnya berapa yang ini? A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan sisi miring itu berapa? 2A kuadrat. Nah, sisi miring yang dicari itu berapa? Akar dari 2A kuadrat. 2. Hapus dulu, hapus.
yang dicari. Susah ya. Error. Gak asik ya. Laptopnya itu ya yang kurang bagus. Nah, tuh tanda tanya itu yang dicari. Akar 2. Lah, 2? 2. 2. Buat angka 2 ya susah. Heran aku. Kecoret lagi mouse-nya. Gak bisa lagi gambar pakai mouse. Anggap aja ini C ya. C. Berarti kan 2 akar 2A kuadrat terus diakar. Jadi hasilnya A akar 2 tuh. Karena A-nya itu 4 di situ, maka HF sama dengan 4 akar 2. Push semua aja lah. Empat akar 2. Nah, untuk HB-nya berapa berarti? Kalau diagonal ruang itu A akar 3. Berarti di sini HB sama dengan 4 akar 3. Ah. Empat akar 3 tuh. Maka panjang FP berapa? Kita manfaatkan luas segitiga. Luas segitiganya sama dengan BF setengah dikali BF. Itu kan siku-siku di sini tuh sebenarnya, siku-siku kan. Nah, tingginya BF itu. Tingginya FH, anggap aja FH itu tingginya. Sama dengan setengah dikalikan alasnya ini. Alasnya HB. HB Nah, kalau yang jadi alas HB kan tingginya harusnya FP karena di sini tuh siku-siku. Dikalikan FP. FP itu FP. Setengah, ruas kanan dan kiri kan udah ada tuh. Dicoret aja. Coret. Jadi tinggal BF dikalikan FH sama dengan HB dikalikan FP. HB-nya udah ketemu tuh 4 akar 3, pindah luas saja. Jadi 4 dikalikan 4 akar 2, 4 akar 2 per 4 akar 3 sama dengan FP. FP.
sama dengan berapa tuh? 4 coret. Tinggal 4 akar 2 per akar 3 sama dengan berapa? Sama dengan 4 per 3 akar 6. Gitu. Tuh, 4 akar 2 per akar 3 itu kalau dirasionalkan, kok ruas sih? Yang bawah dikalikan akar 3, yang atas dikalikan akar 3. Jadi, hasilnya 4 akar 2 dikalikan akar 3 per akar 3 kali akar 3 hasilnya 3. Jadi, hasilnya 4 akar 6. 4 per 3 akar 6. Jadi, jaraknya itu 4 per 3 akar 6. Gitu, lanjut. Nah, yang ini tuh. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak titik B ke bidang BDG dan titik A ke bidang AFH. Nah, tuh. Bentar. Panjang rusuknya 12 tuh. Jarak B mana? B itu di situ. Ke bidang BDG dan titik A ke bidang AFH. Berarti BDG titik B ke bidang BDG itu 0, ya kan? Karena titik B berada pada bidang BDG. Titik A ke bidang AFG berarti jaraknya berapa? 0. Kenapa? Karena titik A, nih, titik A terletak pada bidang AFH. AFH. Oke ya. Gitu. Sorry nih. Ada masalah sama pen tabletnya. Error. Susah. Oke, jangan lupa subscribe dan like. Komen kalau ada yang perlu ditanyakan. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.